Halo Sobat GTK dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya kembali Fitri Agustina Nugraheni di podcast MKKS SMP Kabupaten Magetan. Kali ini episode ke-6 dengan tema Aksi Nyata Sang Maestro. Dan siapakah nanti maestro kita yang akan kita kupas tuntas, kita kulik? Inilah beliau, Bapak Dr. Andes Agus Sunadi MPD. Beliau merupakan Kepala SMP Negeri 1 Magetan, juga sebagai PLT Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Kabupaten. Baik, kita kupas tuntas ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus Sunadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Apa kabarnya pada pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah luar biasa baik dan sehat. Alhamdulillah luar biasa. Terlihat Bapak dari auranya begitu segar, menebar pesona. Mohon maaf Bapak, izin saya hari ini mengganggu waktu panjenengan untuk memuaskan para GTK, guru dan tenaga pendidik di dunia pendidikan ini, bahwa sang maestro kita Bapak Agus Sunadi secara profil, kemudian inspirasi maupun motivasi untuk kami para muda, para pendidik, para siswa-siswi mungkin bisa berbagi nyata. Mohon izin nggih Bapak. Enggak apa-apa. Dan yang pertama pastinya Bapak, kami ingin mengenal lebih jauh profil dari Pak Agus, mungkin dari lahir, kemudian anak-anak sampai mengenyam pendidikan. Mungkin itu bisa monggo diceritakan seluas-luasnya biar ini penasaran para pendidik dan di dunia pendidikan ini bisa terpuaskan ya, begitu. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menceritakan profil kami mulai dari lahir, Bu Fitri ya. Saya dilahirkan di Kota Pacitan. Saat itu kebetulan pas Bapak berdinas di Pacitan sebagai polisi. Begitu. Tepatnya tanggal 13 Agustus 13 Agustus 1965. Kalau dicari wetonnya Sabtu Pon, wah, lengkap banget. Kelahiran saya memang agak sore hari, sekitar pukul 6:30 malam. Saat itu orang tua kami berada di Pacitan sebagai seorang polisi. Kami di sana, khususnya saya, kalau Bapak dinasnya sudah cukup lama, saya 2 tahun, kemudian Bapak dimutasi di Kabupaten Magetan sampai pensiun. Pada masa kecil saya, memang keluarga saya 10 Bu. 10 bersaudara. 10 bersaudara. Saya kebetulan saya nomor 8 ini. Nomor 8. Saat itu tahun 70, jadi usia 5 tahun, saya sudah sebenarnya dititipkan di sekolah dasar. Saya dengan kakak saya jadi satu kelas terus. Dalam perjalanan saya bisa mengikuti pelajaran. Akhirnya tahun 1976 saya lulus SD. Lulus SD, kemudian di mana SD saya saat itu di SD Kepolorjo 1. Kalau sekarang di SD Kepolorjo Komplek itu di Jalan Bangka. Setelah lulus dari SD, saya mendaftar di SMP ini, yaitu SMP 1 Magetan. Ya, alhamdulillah diterima. Kemudian saat itu ada perubahan tahun pelajaran. Kalau mungkin Bu Fitri pernah mengenyam pelajaran tahun itu sebelumnya tahun 78, sebelum tahun 1978 itu tahun ajarannya mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kan gitu, dalam 1 tahun. Kemudian tahun 1978 itu ada perubahan tahun pelajaran. Akhirnya karena pemerintah mengambil kebijakan
masa belajar semua sekolah mulai dari yang rendah TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu ditambah 1 semester. Ya, sehingga tahun pelajarannya di situ saya lulus tahun 1980. Kemudian dari SMP itu kemudian melanjutkan ke SMA 1 Magetan. Dulu masih SMA negeri karena SMA negerinya baru 1. Kalau zaman dulu, zaman tahun 1980 itu di Magetan itu yang negeri hanya SMA negeri Magetan dan SMA negeri Mauspati. Gitu, Pak. Swastanya berkembang dengan pesat, dengan bagus. Jadi saingan dulu dengan swasta sangat kompetitif sekali. Kami kemudian lulus tahun 83 dari SMA negeri Magetan ya. Saat itu saya sudah mulai senang dengan matematika, Bu Fitri. Akhirnya dari SMA itu saya melanjutkan kuliah di IKIP Negeri Surabaya. Saat itu saya mengambil diploma 2 jurusan matematika. Sebenarnya saat itu cita-cita saya jujur aja ini tidak jadi guru ya. Kami dulu ingin jadi seorang polisi, melanjutkan karier orang tua saya. Tapi karena ada kesehatan kami yang kurang prima, akhirnya saya tidak lolos. Kemudian saya banting setir, sebenarnya ingin jadi pemain basket nasional. Dan kebetulan saat itu saya sangat suka dengan basket. Iya. Saya saat itu selain saya daftar di IKIP Negeri Surabaya, juga daftar di UNS Solo. Alhamdulillah juga diterima sebenarnya. Tapi dengan setelah keluarga rapat diputuskan saya harus kuliah di Surabaya. Tahun 85 saya lulus karena saat itu saya mengambil jurusan matematika diploma 2. Iya. Saya lulus, kemudian tahun 1985 saya lulus, ditempatkan di SMP Negeri 1 Plausan. Iya, ya, itu perjalanan dari studi kami, Bu Fitri. Terima kasih untuk kisah profilnya dari kecil sampai dengan mengenyam pendidikan Bapak. Yang bikin masih penasaran itu keluarganya ini Bapak. Istri, putra-putri, mungkin bisa diceritakan kepada kami. Iya, terima kasih. Alhamdulillah Bu Fitri, dalam perjalanan hidup kami, saya menikah tahun 1992 dengan istri. Saat itu saya sudah menjadi guru di SMP Negeri 1 Plausan. Kemudian saya sudah dikaruniai 3 putra, semuanya anak saya cowok semuanya, Bu Fitri. Ya. Dan alhamdulillah ketiga-tiganya sudah menyelesaikan kuliahnya. Kami juga tidak tahu mereka ngambil jurusan yang sama. Begitu. Ya, di Fakultas Hukum, ya semuanya di Gajah Mada. Dan semuanya sudah lulus. Alhamdulillah. Untuk anak kami yang pertama sudah menikah dan punya anak 2. Ya, kemudian yang adiknya itu kembar, yang satunya itu sudah menikah, satunya masih belum. Dari anak-anak saya itu tidak ada yang meneruskan seperti bapaknya sebagai guru. Untuk anak saya yang baru itu alhamdulillah kemarin diterima di CPNS di Pemkab Kabupaten Magetan. Untuk anak saya yang nomor 2 ini juga tidak meneruskan sebagai guru, tapi lebih berkecimpung pada wira swasta. Ya. Dan dari ketiga anak saya itu, yang 2 sudah menikah. Kami dikaruniai 2 cucu. sudah Statusnya sudah Mbah Kakung. Betul. Ya, insya Allah ini sebentar lagi ini mohon doanya nanti tambah 1 untuk adiknya itu. Cucu yang ketiga calonnya. Iya. Itu Bu Fitri untuk keluarga kami. Sementara kami saat ini menempati atau tinggal di
Jalan MT Haryono, perumahan di situ di Kelurahan Kepulauan, Kabupaten Magetan. Jadi kalau dari sini ya cukup dekat lah, 5 menit sudah sampai. Kalau tidak macet. Kadang-kadang pagi itu, wah kalau kalau pagi biasanya kan banyak padat sekali Pak ya. Sekali, ya alhamdulillah sampai saat ini kami diberi kesehatan sampai akhir menjelang pensiun ini. Dan semoga seterusnya selalu sehat nih Bapak. Alhamdulillah. Itu mungkin Bu Fitri untuk terima kasih. kami. Baik. Ini tadi belum hobi Bapak, belum diceritakan nih hobi karena terkadang beberapa pertemuan ini Pak Agus ini suka sekali mendendangkan lagu apa ya kalau nggak salah Widuri itu ya. Mungkin gitu. Dari lagu itu, dari hobinya itu atau hobi lain bisa diceritakan. Mungkin lagu itu pun ada sebersit kisah atau bagaimana, monggo Bapak? Kalau lagu itu sebenarnya saya suka mendengar. Suka mendengar. Kalau menyanyikan itu ya karena teman-teman menyuruh menyanyi ya akhirnya istilahnya sebisanya gitu ya. Sebenarnya hobi saya itu ya olahraga. Jadi mulai kecil memang saya banyak berkecimpung dengan olahraga. Saya pernah ya ini cerita masa lalu ya Bu. Waktu saya SD itu sampai SMP saya pernah dilatih oleh pelatih nasional tenis meja. Luar biasa. Ya, memang teknik itu kami sudah punya saat itu. Nah, menjelang SMA karena saat itu pelatih kami itu kembali ke Jakarta, akhirnya kami tidak melanjutkan. Kami saat SMA itu memang saat boomingnya anak-anak sekolah bermain basket. Padahal saat itu lapangan basket itu di kota hanya satu, di alun-alun saja. Yang kedua di Mauspati ada, tapi kalau di wilayah kota banyak di alun-alun. Nah itu kami memang hampir setiap hari itu bermain basket. Akhirnya saya fokus untuk bermain basket sehingga setelah cita-cita saya menjadi polisi itu gagal karena kesehatan itu saya ingin menjadi pemain basket nasional saat itu. Makanya seperti yang saya ceritakan di awal, saya daftar di UNS itu ambil olahraga. Meskipun diterima, tetapi karena rapat keputusan keluarga saya harus kuliah di Surabaya. Akhirnya mengalah Bapak. Akhirnya ya saya mengikuti keputusan dari keluarga. Luar biasa. Mengenai lagu yang suka kami nyanyikan itu ya bisanya hanya itu. Begitu. Bisanya itu. Jadi untuk lagu-lagu yang lain ya enggak begitu paham gitu. Kalau isinya ya saya kira biasa. Hanya jadi suka gitu aja ya. Kebetulan suka lagu tersebut. Iya, lagunya Bruri itu saya suka. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus dari profil dari kecil, dari di tengah-tengah keluarga besar itu pastinya ya, karena saudara itu 10 Pak, luar biasa. 10, saya nggak bisa membayangkan saudara 10, kemudian dari lahir di Pacitan, kemudian ke Magetan itu. Nah setelah dari fase itu pastinya fase selanjutnya adalah perjalanan karir Bapak. Bisa diceritakan bagaimana mulai dari gurunya, kemudian mungkin dari kepala sekolahnya, mungkin monggo Bapak diceritakan. Terima kasih Bu Fitri. Jadi setelah saya lulus dari IKIP Negeri Surabaya, karena saat itu kami memang mengambil diploma 2, itu langsung ditempatkan dan langsung mendapat SK. Itu di SMP Negeri 1 Pelausan. Ya tepatnya tahun 1985. SK kami bulan Desember saat itu ya. Kemudian kami di SMP 1 Pelausan itu selama 9 tahun. 9 tahun. Jadi guru Bapak? Jadi guru ya. Di pengalaman kami saat itu saya jadi guru matematika. Kebetulan pada saat saya masuk di SMP 1 Pelausan itu kekurangan guru bahasa Inggris juga. Selain matematika, kekurangan guru bahasa Inggris. Akhirnya
saya diberi jam mengajar bahasa Inggris 2 kelas. Saya masih ingat itu, kelas 7. Kalau dulu kelas 1 ya Bu. Kelas 1. Tapi kita ikuti aja, meskipun kami ya tidak begitu memahami, tapi saat itu kemenangan dari guru itu bisa belajar 1 malam. Jadi kalau misalkan besok akan diajarkan itu, malamnya saya belajar dulu. Iya, saya belajar dulu, saya pelajari gitu. Kalau sekarang mungkin sudah tidak nutut. Karena saat itu tahun 85, 86 itu kan belum ada internet, belum ada HP. Sehingga anak-anak memang benar-benar manual, dan jarang saat itu anak-anak yang les keluar, jarang sekali. Sehingga yaitu kemenangan dari guru saat itu ya, asalkan mau belajar gitu mesti bisa, karena dasar-dasar di SMP dan SMA kan sudah punya. Nah, kalau sekarang anak-anak yang sudah sangat maju di dalam penggunaan teknologi, wah, saya tidak sanggup kalau misalkan untuk mengajar lagi anak-anak bahasa Inggris gitu. Kalau tidak sesuai dengan bidang saya, wah mungkin kalau sekarang saya tolak. Tapi alhamdulillah itu bisa berjalan. Tahun 85 sampai dengan tahun 94. Saat saya di SMP 1 Pelausan, saya masih muda Bu Fitri ya. Jadi saya menjadi pegawai negeri itu usia 20 tahun. Usia 20 Bapak? 20 tahun ya sudah jadi pegawai negeri. Meskipun sebelumnya waktu saya kuliah tahun 83 itu saya sudah mengajar juga di SMA swasta di Surabaya. Nah, bermodal dari itu ya alhamdulillah sekolah SMP 1 Pelausan itu memberi kepercayaan pada saya untuk menjadi asisten kurikulum. Ya, kalau sekarang mungkin urusan kurikulum gitu ya. Ya, kita menyusun jadwal. Jadi kami sangat memahami dengan penyusunan jadwal itu, karena kalau sekarang mungkin hanya 1 tingkat ya, sekolah itu hanya pagi semua kan gitu. Kalau dulu ada pagi ada sore. Pagi sore Bapak ya, dulu. Itu kalau penyusunan jadwalnya tidak benar-benar teliti ya nanti pasti akan dikomplain sama teman-teman. Kita paham, kita pernah jadi guru. Setiap guru itu mesti ingin mengharapkan mengajar yang enak menurut keinginan hatinya. Nah, sementara kurikulum itu sebenarnya sudah berusaha untuk mengenakkan teman-teman itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi bagaimanapun juga mesti akan ada yang kurang dipuaskan. Itu kami di SMP 1 Pelausan selama 9 tahun. 9 tahun. Kemudian tahun 1994 saya mengajukan untuk mutasi di SMP Negeri 4 Magetan. Mengajukan Bapak? Iya, saya mengajukan karena mendekati rumah. Oh begitu. Mendekati rumah. Alhamdulillah saya diizinkan, dan tahun 94 tahun ajaran baru yaitu Juli saya mengajar di SMP Negeri 4 Magetan, di mana SMP itu dulunya SMP filialnya SMP 1 Magetan. Sekolah itu merupakan sekolah saya pertama pada saat saya SMP kelas 7. Jadi saat itu tahun 77 bulan Juli itu mulai tahun ajaran bulan Desember, jadi semester 2 saya semester 1-nya di sini, semester 2-nya sudah belajar di filialnya SMP 1 Magetan yang sekarang jadi SMP 4 Magetan itu. Makanya selain saya jadi murid yang pertama di sana, saya jadi guru di sana. Itu suatu luar biasa itu. Kesan bagi saya pengalaman yang sangat luar biasa. Kemudian 11 tahun kemudian, tepatnya tahun 2005, nah, di situ ada tes calon kepala sekolah. Tahun 2005 itu ada 2 kali tes. Pertama bulan Maret, yang kedua bulan September. Nah, kalau bulan Maretnya saya belum memenuhi syarat. Karena saya belum pernah jadi wakil kepala sekolah. Syaratnya harus menjadi wakil kepala sekolah dan usia maksimal 55 tahun. Nah, saat itu dari SMP 4 saya sudah punya SK wakil kepala sekolah meskipun baru 2 bulan. Karena saat itu 2005
saya tahun ajaran baru itu diangkat menjadi kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, saya kemudian diajukan, alhamdulillah kok sekali tes bisa katut, bisa diterima, dipromosikan, diangkat di SMP Negeri 2 Pelausan. Masih di seputar Pelausan, Bapak. Oh iya, ya itu di SMP Negeri 2 Pelausan. Saat itu berlima kami, jadi berlima. Alhamdulillah di sana selama 11 tahun, Bu Fitri. Jadi saya sebagai kepala sekolah di SMP 2 Pelausan itu selama 11 tahun. Tepatnya di tahun 2015, kebetulan saat itu di SMP 1 Pelausan itu kepala sekolahnya purna tugas, itu Bapak Dr. Agus Subianto itu pensiun. Saya diminta dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan untuk mengisi sana sebagai PLT. Ya, selama 1 tahun 2016. Kemudian tahun 2016 saya dimutasi di SMP Negeri 1 Poncol. Alhamdulillah di SMP 1 Poncol ya hawanya sejuk sekali. Dan saat itu kita bisa juga menggerakkan teman-teman sehingga SMP 1 Poncol bisa menyandang adiwiyata tingkat provinsi. Luar biasa Bapak. Meskipun daerahnya ya daerah pegunungan, tapi nuansanya indah sekali, sejuk sekali. Sejuk, asri Bapak. Asri ya. Sebelum kami lanjutkan di SMP 2 Pelausan, kami menjadi kepala sekolah di sana baru 2 tahun. Alhamdulillah kami juga bisa mengantarkan SMP 2 Pelausan bersama teman-teman menjadi sekolah standar nasional. Yang mana saat itu untuk meraih SSN dulu ya, betul. Itu cukup sulit ya, cukup sulit. Tidak semua sekolah itu bisa meraih itu. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras dan semangat dari teman-teman SMP 2 Pelausan tahun 2007-2008 gitu bisa meraih sekolah standar nasional SSN, betul. Ya. Kemudian saya di SMP 1 Poncol 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun. Kemudian 3 tahun saya dimutasi di SMP Negeri 2 Magetan. Tepatnya tahun 2019. Ya. Selama saya di SMP 2 Pelausan, SMP 2 Magetan, saya juga diberi tugas tambahan di SMP 1 Sidoarjo karena saat itu kepala sekolahnya meninggal. Akhirnya kami diminta untuk membantu sana, PLT sana sebagai PLT selama 6 bulan. 6 bulan. Kemudian di SMP 2 Magetan saya hanya 1 tahun. Kemudian dipindah atau dimutasi di SMP Negeri 4 Magetan tahun 2020. Saat itu kita tahu bersama tahun 2020 saat pas rame-ramenya COVID-19 itu. Luar biasa saat itu terjadi, belajar dari rumah gitu. Ya kita ikuti aja. Tahun 2020 kami memulai di SMP Negeri 4 Magetan. Saat di SMP Negeri 4 Magetan saya juga diberi tugas tambahan sebagai PLT di SMP 1 Kawadanan, yang mana saat itu kepala sekolahnya Bapak Dr. Andes Haji Saikur MPD purna tugas ya. Saya PLT di SMP Negeri 1 Kawadanan selama juga 6 bulan. 6 bulan. Setelah selesai PLT di sana, kebetulan SMP 3 Magetan juga kepala sekolahnya pensiun. Purna. Ya, saat itu Bapak Sumuino SPD MPD purna tugas. Saya sebagai PLT di SMP 3 Magetan selama kurang lebih 5 bulan. Nah, kemudian tahun 2023, tepatnya bulan Februari, itu kepala sekolah SMP 1 Magetan ini juga purna tugas.
saya diminta untuk PLT juga gitu. Nah, akhirnya pada bulan April, bulan April saya definitif dimutasi di SMP Negeri 1 Magetan sampai sekarang. Selama di SMP 1 Magetan ini saya juga pernah double jabatan lagi di SMP 1 Panean karena kepala sekolahnya juga pernah tugas Bu Ati itu selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan setelah selesai sana SMP 1 Kawedanan purna tugas. Saya pindah diminta untuk PLT di SMP 1 Kawedanan sampai sekarang. Alhamdulillah di dalam perjalanan kami meneliti karier mulai pengangkatan tahun 2005, tepatnya ini hari jadi Magetan tanggal 12 Oktober 2025 saya dipromosikan menjadi kepala sekolah. Sampai saat ini alhamdulillah semua tugas dan kewajiban kami jalankan semaksimal menurut kemampuan kami. Itu perjalanan dari kami. Luar biasa, sangat panjang. Pengalaman SMP pun juga, sekolah mana-mana pun sangat banyak sekali. Kami tambahkan sedikit Bu. Mohon maaf ini untuk para pemeriksa dan mungkin pejabat-pejabat yang khususnya di atas. Sebenarnya jabatan kami sebagai kepala sekolah ini harusnya kan 4 periode maksimal ya. Nah, tapi mungkin mengingat di Kabupaten Magetan itu ada beberapa pertimbangan, akhirnya kami sampai mungkin menjabat kepala sekolah hampir 20 tahun. Insya Allah nanti tanggal 1 September 2025 ini kami pensiun. Berarti detik-detik terakhir menuju purna Pak Agus. Betul. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Baik Pak Agus, tadi sudah diceritakan banyak sekali saya merekam mulai dari perjalanan pendidikan, mengenyam pendidikan yang notabene dari keluarga besar begitu Bapak. Kemudian perjalanan karir. Nah, ini yang saya mau tanyakan Bapak. Mungkin nanti bisa Pak Agus menyampaikan dari sisi keluarga ataupun dari sisi karir, pencapaian terbesar yang sangat menurut Pak Agus itu sangat terkesan dalam hidup Pak Agus. Entah itu mulai dari keluarga ataupun dari perjalanan karir, itu bisa diceritakan pencapaian atau tertinggi yang terkesan dalam hidup Pak Agus. Kami menikmati hidup ini dengan bahagia gitu aja. Kami alhamdulillah dikaruniai 3 putra, semua sehat-sehat, itu suatu anugerah yang luar biasa bagi kami. Anak-anak kami penurut, kemudian di dalam meneliti karier mulai dari pendidikan, kemudian kariernya sampai saat ini itu lancar-lancar saja. Itu merupakan capaian yang luar biasa menurut kami Bu Fitri. Itu dari keluarga kami ya. Tetapi kalau dari karier ya, saya pikir semua yang kami lakukan itu merupakan puncak karier saya, karena setiap langkah kami lakukan dengan berusaha dengan maksimal sesuai dengan kemampuan dari saya Bu Fitri. Jadi setiap jenjang yang kami lalui itu suatu anugerah yang luar biasa bagi saya. Jadi meskipun itu di dalam perjalanan itu kan biasa sedikit ada riak-riak, tetapi itu saya jadikan pengalaman yang luar biasa. Kemudian saya evaluasi diri, koreksi diri, apa yang menyebabkan saya seperti itu. Nah itu menjadi pengalaman juga bagi saya. Jadi kalau Bu Fitri menanyakan puncaknya pencapaian tertinggi ya, setiap langkah saya itu merupakan karier saya. Jadi kami tidak memilih salah satu apa yang terbesar, tapi setiap langkah yang kami lalui itulah puncak dari karier saya.
Itu. Iya. Pencapaian itu merupakan pencapaian prestasi yang tertinggi. Iya. Dan itu pasti banyak sekali Bapak. Karena pengalamannya luar biasa lama, kemudian pengalaman di berbagai sekolah, itu pasti misalkan dibukukan, itu pasti bukunya setebal apa ya sekira-kira. Nah ini saya tunggu bukunya ini ya. Sebenarnya saya hampir setiap hari mesti menulis, ya, walaupun mungkin hanya 1 lembar. Tapi memang saya bukan penulis yang handal, sehingga mungkin menurut saya Bu Fitri, mohon maaf, itu kalau dibukukan mungkin kurang layak dibaca. Karena ya saya kalau seperti saya PLT di mana itu mesti saya tulis setiap hari kegiatan saya apa, itu saya tulis, mulai dari saya pagi di sana sampai saya pulang itu mesti saya tulis. Kemudian saya kumpulkan, itu menjadi rekam jejak saya. Jadi kalau saya misalkan mengangan-angan, aku biar dulu tuh di SMP 2 tuh, di SMP 2 Pelasan tuh apa saja, itu saya melihat itu ada, itu ya lumayan itu tebalnya. Tapi memang tidak kami bukukan, kami hanya untuk referensi diri saya sendiri, Bu. Itu. Mungkin nanti di masa-masa purna mungkin waktunya lebih leluasa, mungkin dikumpulkan jadi buku. Wah luar biasa Bapak itu. Iya. Tapi ya perlu pengeditan dari ahlinya. Pastinya itu Pak. Iya. Dan Pak Agus luar biasa dari pencapaian di tiap-tiap tahapan Bapak dalam berkarir, dalam kehidupan keluarga, itu merupakan momen yang istimewa bagi Bapak. Dan pastinya Bapak itu semuanya pasti tidak terlepas dari kendala. Nah, mungkin Pak Agus bisa menceritakan kendala yang paling terkesan begitu dari hidup Bapak Agus, kemudian mungkin dalam perjalanan karir, kendala atau hambatan yang paling terkesan, dan mohon izin ini nanti cara mengatasinya seperti apa. Ini bagi kaum muda ini pengen untuk bisa menginspirasi, memotivasi kami bila mana nanti kita ketemu hal yang sama, mungkin mohon izin seperti itu. Yeah. Monggo Pak. Terima kasih, Bu. Saya setiap akan melangkah selalu saya pikirkan dampak negatifnya, juga dampak positifnya, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan itu kami antisipasi. Itu yang menyebabkan kendala-kendala itu menjadi minim. Jadi kami setiap akan melangkah itu selalu mengedepankan apa dampaknya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Ini yang menjadi keyakinan saya, sehingga saya di dalam melangkah itu ya pede saja. Dan satu hal, kita harus selalu berpedoman dengan aturan yang ada. Apalagi kita selaku ASN ya, selaku ASN tentunya ada aturan-aturan di dalam kita mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Juga kita sebagai kepala sekolah misalkan ya, meskipun kita dulu pernah juga menjadi guru, tapi pada saat kita menjadi kepala sekolah ini memang masalah itu mesti ada. Tetapi selama kita niatkan hal yang baik, selama kita bekerja berdasarkan aturan-aturan yang ada, insya Allah kendala-kendala itu bisa kita menolakkan. Nah, kendala tetap ada. Jadi faktor mungkin ya mungkin dari lingkungan intern maupun ekstern ya, kita sangat paham itu kita ada. Tetapi selama kita itu melakukan sesuai dengan aturan, insya Allah kendala itu bisa kita selesaikan. Itu prinsip saya. Terima kasih, luar Jadi, biasa. mungkin tidak bisa memberi kepuasan bagi Bu Fitri ya. Tapi itu yang menjadi dasar saya di dalam saya mengambil langkah, memutuskan sesuatu. Di dalam dimanapun sekolah yang saya lewati itu ya sama semuanya. Jadi guru-gurunya, siswanya, lingkungannya itu saya kira sama. Ya, tetapi di dalam kita menyikapi setiap problem, setiap masalah, yaitu tergantung dari kita, niat kita. Kalau niat kita insya Allah itu baik,
kemudian kita untuk kemajuan, untuk prestasi, insya Allah kendala-kendala itu bisa kita minimalkan. Mungkin saya garis bawahi dengan menghadapi kendala-kendala seperti itu adalah dengan meminimalisir resiko, begitu nih Bapak. Atau mungkin tadi diceritakan mungkin Bapak, saya penasaran pada saat Pak Agus memiliki cita-cita pengen kuliah di sekolah atlet itu ya tadi ya. Kemudian kok begitu mengalah dengan keputusan keluarga, itu kan termasuk kendala juga mungkin. Saya bilang mungkin di situ Pak Agus bisa menyampaikan, menceritakan kepada kita bahwa kemungkinan kita menghadapi hal yang di luar ekspektasi kita. Betul. Sehingga mungkin pastinya mungkin manusiawi, mungkin ada perasaan patah atau bagaimana. Itu bagaimana untuk move on-nya atau untuk cepat bergeraknya, bangkitnya, begitu mungkin Pak Agus bisa ceritakan. Terima kasih Bu. Jadi saat itu setelah cita-cita saya yang pertama untuk jadi polisi itu gagal, saya ingin jadi pemain basket nasional. Sebenarnya jalan sudah sangat terbuka. Karena saat itu saya mengambil jurusan olahraga yang saat itu memang saya akan menekuni di bidang basket, karena saya memperkirakan kalau sudah di kuliah itu kemudian kita menekuni satu dan mempunyai prestasi akan dilirik oleh banyak orang kan gitu ya. Tetapi saat itu memang kami atau saya harus kuliah di Surabaya. Nah, pertimbangannya sebenarnya ya teknis Bu. Jadi kalau di Surabaya itu saya punya 3 saudara kakak saya yang sudah kerja, 2 jadi guru, 1 jadi TNI, sehingga kalau kebutuhan apa-apa itu saya kalau misalkan ingin sesuatu bisa langsung dengan saudara, hanya itu sebenarnya. Bisa terpenuhi begitu. Bisa terpenuhi ya. Tapi dari semua itu setelah saya dewasa, setelah saya ya sampai saat ini saya renungkan ya, ternyata keputusan keluarga, khususnya dari keputusan dari bapak saya itu juga memberi kenikmatan tersendiri bagi saya. Ada hikmahnya Bapak. Ada hikmahnya. Betul. Saya lulus dari kuliah di Surabaya, ambil matematika itu langsung ditempatkan di SMP 1 Pelausan, masih di wilayah Magetan, sehingga kami bisa masih dengan keluarga sampai bapak dan ibu saya meninggal, kami bisa menemani sampai bapak untuk menutup mata. Itu hikmah yang kami rasakan itu. Betul. Orang itu kalau mengalah itu beruntung Bapak. Bisa saya bilang seperti itu, mohon izin. Itu Fitri ya. Baik, terima kasih Pak Agus dari pencapaian prestasi tertinggi, kemudian kendala-kendala yang dihadapi Pak Agus pastinya itu sangat banyak dan sangat panjang bila mana dibuat per episode seperti itu. Nah, untuk bisa bangkit dalam menghadapi kendala tantangan yang Pak Agus hadapi, pastinya Pak Agus memiliki sumber-sumber inspirasi di dalam hidup Pak Agus, bagaimana untuk tetap survive, bagaimana untuk bisa bangkit kembali dari mungkin pernah patah, pernah terpuruk, mungkin saja itu. Nah, ini bisa diceritakan kepada kita semua sumber inspirasi dalam hidup Pak Agus, mungkin dalam kehidupan, dalam keluarga, ataupun di dunia karir. Itu bisa disampaikan ke kami. Apa Ibu Fitri ya? Jadi terutama keluarga. Jadi keluarga itu yang menginspirasi saya untuk saya bekerja sebaik mungkin. Jadi apapun permasalahan pasti akan ada solusinya. Itu yang menjadi prinsip saya. Dan kita bekerja sebenarnya bukan untuk diri kita ya, kan untuk keluarga. Saya selaku kepala keluarga ya tentunya saya bekerja dapat gaji untuk keluarga saya. Makanya saya menikmati, benar-benar menikmati pekerjaan saya. Apapun permasalahan di dalam diri saya itu saya upayakan ya saya happy saja, meskipun di dalam hati bergejolak ya. Nah, itu yang menginspirasi saya. Jadi tetap keluarga itu yang mendorong saya untuk terus berbuat sebaik mungkin. Hanya itu. Terus memotivasi sampai sekarang untuk selalu bersemangat apapun
kondisi yang ada begitu Pak NJ. Ya, satu hal kita jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Betul, itu yang utama. Jadi, insya Allah dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya spiritual dari saya, akhirnya menambah kekuatan fisik dan psikis saya untuk saya selalu bekerja sebaik mungkin. Jadi kita selain juga bekerja dengan giat, jangan lupa kita harus selalu bersandar dan berdoa, berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Insya Allah dengan penyerahan diri secara total kita akan mendapatkan yang terbaik. Luar biasa. Itu sudah sangat menginspirasi bagi kita. Nah, sekarang Pak Agus, dari semua apa yang disampaikan ini, kita ini para muda, termasuk saya, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, di guru tenaga pendidikan, dan audiens semuanya pokoknya. Ini kita tunggu-tunggu pesan dan kesan Pak Agus. Kemudian tipsnya, ini yang paling oke, monggo Bapak disampaikan kepada kita semua. Ya, pesan saya untuk anak-anak semuanya, untuk para siswa, para murid, itu belajarlah yang giat. Jangan putus semangat. Jadilah yang terbaik. Niatkan dalam hati, kalian bisa untuk menjadi yang terbaik. Itu untuk teman-teman, guru, dan semua ASN ya. Mari kita bekerja dengan baik. Satu hal, jangan pernah punya pikiran yang negatif kepada siapapun, bahkan kepada diri kita. Kita tidak tahu alam semesta itu berpihak pada kita. Kapan alam semesta itu akan berpihak pada kita? Kami berpesan, teruslah berbuat baik. Ya, teruslah berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada diri kita. Kalau kita beruntung akan ditemu oleh orang baik. Alhamdulillah. Tetapi kalau tidak, kita akan ketemu dengan orang baik. Itu aja. Luar biasa. Simple tapi syarat makna Bapak untuk pesan, kesan, dan tipsnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Hari ini kita diberi kesempatan yang leluasa untuk ngobrol seputar profil Pak Agus. Dan yang terakhir Bapak, kami minta ada closing statement, kata-kata penutup untuk kita semua, para audiens ini, para pemirsa. Dan setelah itu mohon izin saya untuk undur diri. Monggo Pak Agus. Terima kasih kepada semua pemirsa. Kami mengajak semuanya teruslah berkarya untuk negeri tercinta kita ini. Siapa lagi kalau bukan dari kita-kita ini untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera. Insya Allah kalau kita kompak, kita bersatu, kita punya niat yang bagus, kita bekerja keras, saling gotong royong, kita akan bisa mewujudkan apa yang jadi cita-cita para tokoh atau para pahlawan kita. Itu Bu, ini kebetulan di bulan Agustus. Temanya juga ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Kami mengajak semuanya terus mantap, terus maju, pantang menyerah untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kompak selalu, dan kami berharap untuk MKKS SMP Kabupaten Magetan tetap kompak, terus sukses, dan tetap berkarya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, terima kasih atas obrolannya di pagi hari ini. Dan yang pertama saya menyampaikan selamat ulang tahun Bapak meskipun sudah lewat. Terima kasih. Di bulan Agustus ini. Kemudian yang kedua, saya hanya bisa mendoakan Pak Agus selalu sehat. Amin. Selalu semangat, panjang umur, memiliki usia yang berkah barokah dan bahagia pada nantinya memasuki masa purna, berbahagia bersama keluarga. Dan terima kasih tadi atas motivasinya bagi kami kaum muda, luar biasa. Ini momen yang langka bagi kami sehingga mampu menggerakkan hati kami dan memotivasi kami untuk terus
berprasangka positif, berpikiran positif, selalu berbuat baik, dan selalu terus untuk berkarya. Terima kasih juga. Itu saja Bapak, mohon maaf bila kami banyak atas kata-kata atau sikap yang kurang berkenan, dan saya mohon undur diri Bapak. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu Pak Agus. Yeah. Saya tutup ya Bapak. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Baik Sobat GTK, kita akhiri pada episode ke-6 kali ini. Dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Salam bertemu lagi MKKS SMP Kabupaten Magetan.